Mengapa pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap ijazah Jokowi meminta Roy Suryo CS ditahan dan apa bukti yang disiapkan Roy Suryo CS untuk menyangkal sangkaan polisi? Kita bahas bersama Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu, dan juga Rizal Fadilah, Wakil Ketua TPUA yang kini berstatus tersangka kasus ijazah Jokowi. Selamat malam, Bung Ade. Selamat malam, Mbak Priska. Dengan Pak Rizal Fadilah nanti kita masih coba perbaiki komunikasinya. Pihak Anda tampaknya sejak kemarin bersuara ingin segera ditahan untuk Roy Suryo CS. Kenapa? Ya karena gini Mbak Priska, bahwa ini berulang kali ya terlepas naik status dari tahapan penyelidikan saja ke penyidikan itu kan sudah ditemukan ada peristiwa pidana. Kemudian makin jadi itu dalam bulan-bulan pada saat penyidikan itu dimulai, itu makin jadi, makin terus menerus digaungkan, menganggap diri masih benar, ya, menganggap bahwa apa yang dia lakukannya itu bukanlah manipulasi data elektronik dan lain sebagainya. Kami menyayangkan hal itu terjadi terus, sehingga ini memang harus ada ketegasan ya di dalam penetapan tersangka ini, harus dilakukan penahanan, karena kalau ini dibiarkan terus ini pidana berulang. Ini kami melihat memang nggak ada obat untuk apapun itu kecuali efek jerah. Oke, nah saya tanyakan ini ke Pak Rizal. Kalau dari Bung Ade dan kawan-kawan mendukung agar Roy Suryo CS segera ditahan, apa menurut Anda sudah cukup bukti Pak Rizal untuk melakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS? Saya kira belum cukup bukti. Artinya Mengapa? seseorang itu ditahan itu kan kalau ada indikasi kemungkinan melarikan diri gitu kan, atau mengulangi perbuatan yang dinilai sebagai perbuatan yang kriminal tentunya, karena ini belum tentu perbuatan itu kriminal gitu kan, atau dia akan menghilangkan alat bukti gitu. Nah nampaknya tiga hal ini tidak akan terjadi pada diri Roy Suryo gitu kan. Saya kira ini sehingga tidak layaklah untuk ditahan gitu. Kemudian juga toh pasal-pasal yang dimaksud itu sendiri harus mendahulukan pembuktian tentang status ijazahnya itu gitu kan. Sementara sampai sekarang ijazahnya belum ada penetapan tentang keasliannya, sehingga pasal yang dituduhkan gitu kan, baik 310, 311, 160 sampai 32 ITE, 35 ITE itu tidak relevan gitu, dan tidak bisa nyambung kepada proses pembuktian, apalagi sampai penahanan gitu kan. Oke, jadi soal yang penahanan tadi disebut Pak Rizal tidak memenuhi unsurnya, misalnya melarikan diri ataupun menghilangkan alat bukti, tidak terpenuhi, Bung Ade. Jadi bukan begitu pengertiannya Mbak Fris ya, bahwa syarat-syarat penahanan itu ya, kenapa bisa dilakukan penahanan, tentunya sesuai dengan KUHP, bahwa penahanan itu dilakukan bila mana ya kan ditakutkan melarikan diri dengan alasan-alasan itu, terus kemudian menghilangkan barang bukti ya. Apa perlu sampai ditahan tadi pertanyaan bahwa apa yang disebutkan Bang Rizal Fadilah, semua pelaku tindak pidana secara luas, secara umum se-Indonesia itu pasti semuanya tidak ingin ditahan. Itu sudah hukum alam, bukan hukum KUHP itu. Itu selalu ada alasan, dalil yang membenarkan suatu atau pembelaan terhadap dirinya untuk dilakukan upaya paksa, karena ini kan upaya paksa ya. Nah, tetapi ada satu hal di sini yang kami perhatikan, bahwa kenapa ini harus dilakukan penahanan. Pertama, pidana berulang tadi, ya, perbuatannya itu diulang terus, tidak ada efek jerah, ya. Dalam hal apa berulangnya? Dalam hal bahwa gini, saya ambilkan analogi sederhana. Dikatakan bahwa ijazah tidak pernah ada. Yang ditayangkan di Mabes Polri itu kan ijazah. Kalau ditunjukkan kepada Roy Suryo CS, iya, belum pernah ditunjukkan kepada Roy Suryo CS. Karena Pak Roy ini, Roy Suryo CS ini bukan mau melihat ijazah.
Tapi mau memegang, mau meneliti. Sementara dia bukan peneliti yang ditunjuk oleh negara, ya, memiliki diakui oleh negara bahwa Anda adalah peneliti yang sah, ya kan? Ini persoalannya di situ. Jadi bukan mau supaya ditunjukkan pada rakyat, tidak. Kalau ditunjukkan pada rakyat. Saya akan tanya ke Pak Rizal. Katanya harusnya ditahan karena mencegah pidana berulang, termasuk ijazahnya ini ada, cuma bedanya tidak ditunjukkan langsung kepada Pak Roy Suryo. Anda sepakat dengan ini? Usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kita usai jeda ya Pak ya, kita lanjutkan. Pak Rizal silakan dilanjutkan. Jadi kalau tadi kata Bung Ade, harusnya ditahan karena takut pidananya berulang. Tapi soal objek ijazah pun ada, tapi tidak ditunjukkan kepada Roy Suryo CS memang. Ya, sebenarnya ijazah itu yang disebut objek itu sudah berulang-ulang terinformasikan kepada publik gitu kan, termasuk juga kepada Roy Suryo, Rismo dan yang lain-lain. Seperti misalnya pada waktu mendatangi KPU gitu kan, KPU di mana ijazah yang dimaksud ini keluar tuh, yang di KPUD DKI mana ini gitu kan, begitu juga yang KPUD di Solo gitu, lalu ternyata diakurkan, disamakan dengan apa yang diinformasikan oleh pihak Bareskrim gitu, atau yang oleh Dian Sandi atau yang oleh pihak UGM, sama semua itu, sehingga layak untuk dikaji dan disimpulkan, dan haknya seorang peneliti yang punya kapasitas tentunya untuk membuat kesimpulan bahwa yang seperti itu begitu dibandingkan juga dengan berbagai ijazah yang lain yang ditemukan, yang begitu mah palsu begitu. Jadi hal yang wajar saja jika Roy Suryo mengambil kesimpulan seperti itu, dan itu belum masuk dalam kualifikasi pidana. Karena pihak kepolisian sendiri belum sampai bisa menyatakan keasliannya dalam mana otentiknya gitu kan, baru identik saja, belum lagi ada keputusan dari pihak pengadilan tentang status ijazah itu palsu atau asli. Saya kira keadaan begitu memberi kebebasan kepada seseorang untuk menetapkan atau meyakini berdasarkan keyakinan dan hasil penelitian ilmiahnya bahwa ya meyakini itu palsu ya, seperti itu, dan itu belum masuk kualifikasi pidana gitu. Dan itu mesti bisa dilanjutkan dalam proses perdebatan hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun sampai ke pengadilan gitu. Dan azasnya praduga tak bersalah. Kemudian syarat untuk ditahan tadi tidak ada gitu. Apakah akan melakukan melarikan diri, itu kan bisa cegah tangkal, itu kan bisa menghilangkan bukti, tidak pernah ada indikasi menghilangkan alat bukti, gitu kan. Sedangkan bukti itu sendiri adalah ijazah yang dimaksud. Lalu akan mengulangi, belum dalam kualifikasi pidana, jadi belum ada pengulangan pidana, belum ada pengulangan tindakan kriminal, gitu menurut saya. Gitu. Oke, menurut Pak Rizal nggak ada alasan dan belum ada pidana di situ. Oh, belum ada pidana. Penetapan tersangka itu bukan peristiwa pidana. Silakan dijawab. Ya. Itu pertanyaan Pak Rizal untuk Anda. Pertanyaan Pak Rizal kan mengatakan bahwa belum ada peristiwa pidana. Saya menjawab, apakah penetapan seseorang tersangka itu nggak ada peristiwa pidana di situ? Atau apa sih syarat menjadikan seseorang itu menjadi tersangka? Apa syaratnya? Diatur di mana dia? Bila mana dua alat bukti itu? Menurut Anda dua alat bukti minimum itu sudah terpenuhi? Terpenuhi dong. Kan ini kita fair lah. Kita gini Bang Rizal, bahwa kalau kita melihat bahwa tidak ada peristiwa pidana, nah terus penetapan tersangka ini menurut Bang Rizal, sebentar. Iya. Menurut Bang Rizal, apakah penetapan tersangka ini ngadi-ngadi atau mengada-ngada? Enggak, masih ada upaya hukum gitu yang bisa dilakukan. Tetapi ada nggak peristiwa pidana di situ? Enggak, sekarang boleh saja. Itu menurut pihak kepolisian ini pidana, tapi menurut pihak yang bersangkutan bukan. Oh iya, kita akan melakukan upaya, misalnya pra peradilan, gitu kan. Begitu ditetapkan sebagai tersangka, menurut saya itu salah, itu nggak masuk pidana. Mengada-ngada ya, Polda Metro ya. Kan bisa nanti diuji oleh pihak hakim di
pengadilan, Ya. betulkah gitu kan penetapan tersangka itu atau tidak. Ya. Jadi belum clear gitu dan Ya. belum bisa diterima oleh semua pihak. Karena itu baru sepihak gitu. Iya, betul. Makanya ada upaya hukum gitu Pak Ade. Kalau Iya. menurut saya hak juga pihak Pak Roy dan Ya, teman-teman yang lain untuk melakukan upaya hukum Betul sampai pada sekali. kualifikasi tadi. Betul. Baik itu sampai status tersangka maupun ditahan, itu semuanya bisa dilakukan upaya hukum Iya, gitu. betul. Karena begini Bang Rizal, dalam proses hukum pidana, tahapan-tahapan itu ya itu harus sesuai dengan KUHAP kan, bahwa tahapnya pemeriksaan itu kan dari tahap lidik, sidik, BAP tersangka, kemudian dilimpahkan ke pengadilan menjadi terdakwa, kemudian menjadi terpidana. Kan itu prosesnya tuh. Itu proses Iya, rangkaian betul, yang Pak yang Ade. terjadi pada itulah hukum pidana kita kan, itulah hukum Iya, pidana kita. paham. Sebagai betul. tahapan paham gitu kan. Iya. Tapi setiap tahapan juga punya hak seseorang untuk Betul, melakukan sepakat. perlawanan gitu Sepakat. maksudnya gitu. Sepakat. Nah, ketika sekarang ini juga tersangka, sebenarnya itu kita siap untuk melakukan juga perlawanan hukum, Upaya apalagi hukum. sampai penahanan begitu Mbak. Gitu maksudnya. Jadi berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum juga, maka tidak layaklah gitu kan dalam status seperti ini Pak Roy ditahan gitu. Menurut saya gitu. Itu hak yang bisa dijamin kan oleh hukum juga begitu. Pun misalnya Roy Suryo menolak adanya penahanan, menurut Anda apakah dalam kondisi seperti ini berhak juga dari pihak tersangka untuk menolak penahanan itu? Boleh, sah-sah saja. Saya menyatakan bahwa ini tidak sah penahanan saya, misalkan, katakanlah seperti itu. Tentu ada upaya hukumnya. Polisi dijamin oleh undang-undang, diberikan kewenangan terhadapnya oleh negara melalui undang-undang untuk melakukan segala kewenangannya. Kalaupun misalkan kepolisian dengan melakukan penahanan itu unprosedural, tentu ada tata cara yang harus ditempuh kepada pihak terlapor atau tersangka atau yang akan dilakukan penahanan ini melakukan upaya-upaya hukum. Contohnya prapit mungkin, ya kan? Nah itu diberikan seluas-luasnya untuk mereka membela diri, ya. Jadi saya rasa ini belum berakhir. Penahanan Roy Suryo pun ini bukan hal yang berakhir kalau untuk pembelaan, ya. Masih banyak tahapan, mulai dari P21-nya nanti mungkin dalam penelitian itu juga bisa dilakukan keberatan-keberatan hukum sebelum naik ke peradilan, ya, setelah P21. Nah di situ ini saya kasih inilah tata cara mungkin kalau Bang Rizal pasti paham itu bahwa apa yang dilakukan bila mana sudah naik ke tahap kejaksaan, apakah ada permohonan-permohonan yang dilakukan misalkan seperti ekspos dan lain sebagainya, itu upaya hukum semua tuh. Monggo silahkan dilakukan upaya hukum secara maksimal, karena saya yakin betul bahwa Polda Metro, kejaksaan nantinya juga akan sangat profesional karena ini adalah kasus yang menyita perhatian publik. Ya, perhatian publik di mana ini sudah bukan publik Indonesia saja, Mbak Friska. Jadi, sampai ke luar negeri. Menurut Anda harusnya apa yang dilakukan sekarang? Ya, tahan. Oke, kalau menurut Pak Rizal, apa upaya hukum yang disiapkan sekarang? Kalau menurut saya mah tidak gitu ya, wajar lah gitu kan, tidak perlu ditahan karena tidak ada syarat-syarat hukum yang membuat penyidik itu harus melakukan penahanan. Betul, itu adalah kewenangan, betul, sepakat itu Pak Ade ya. Itu kewenangan dari pihak penyidik untuk melakukan apapun dalam pengertian menahan misalnya gitu kan. Tapi juga dihindari kesewenang-wenangan gitu. Sepakat. Dari sesuatu kewenangan bisa bergeser ke sewenang-wenangan. Itulah yang kita awasi bersama gitu. Disebut dengan profesionalisme, itu betul kita jaga. Jangan sampai kepentingan-kepentingan non hukum gitu kan masuk di dalamnya. Nah, untuk itu maka
proses-proses hukum memberi jalan, gitu, beri jalan, termasuk di dalamnya tadi untuk tersangka saja peluang untuk bisa kita lakukan gugatan peradilan terbuka, apalagi sampai nanti dilakukan penahanan, gitu kan. Nah itu bisa juga kita lakukan perlawanan atau upaya misalnya penangguhan penahanan, gitu kan, ada dengan jaminan dan sebagainya, itu masih bisa dilakukan, betul lah. Proses ini masih dalam tahapan-tahapan yang menuju ke proses berikutnya, gitu. Tapi kita akan sama-sama upayakan pihak dari mungkin penyidik, yaitu kan, atau pelapor berusaha maksimal untuk terjadinya proses penahanan. Sementara dari pihak yang terlapor ataupun tersangka itu berusaha juga untuk adanya SP3 misalnya kan, dihentikan penyidikan itu karena tidak memenuhi unsur-unsur hukum untuk hal tersebut sesuai dengan KUHP. Nah, kalau dari pihak Anda, bagaimana agar publik melihat ataupun bahkan pihaknya Bung Roy Suryo CS menganggap bahwa ini berjalan transparan? Karena kan pertanyaannya sejak penetapan tersangka adalah mana transparansi kasusnya, menurut Anda? Ini sudah transparan. Ya, saya kira gambarannya sangat tidak transparan. Bung Ade dulu sebentar, Pak Rizal, silakan Bung Ade. Oh iya, mangga. Terkait transparansi penyidikan, kan sudah disampaikan bahwa sudah diperiksa 130 saksi. 22 ahli, sudah ditemukan ada unsur tindak pidana melalui bukti yang disita dan disajikan oleh saksi-saksi maupun pelapor. Baik itu yang ditemukan sendiri juga oleh penyidik, sehingga akhirnya sampailah pada hari ini penetapan tersangka. Singkatannya itu sudah transparan. Itu transparan. Jadi tidak mungkin gini. Ada rahasia penyidikan, Mbak Friska. Artinya tidak mungkin dibeberkan. Ini loh bukti yang kamu melanggar hukum saat ini. Tetapi yang mengetahui itu adalah terperiksa dengan si pelapor. Itu ditangkap maksudnya sudah transparan. Dianggapnya kalau menurut Anda, Pak Rizal, apa yang harus transparan dari kasus ini? Singkat saja. Ya, saya kira mengenai status alat bukti utamanya, gitu. Alat bukti utamanya itu ijazah, gitu. Karena namanya fitnah, namanya pencemaran, penghasutan yang juga dikaitkan dengan Undang-Undang ITE misalnya sebagai rangkaiannya, gitu. Itu semua bersumber pada sesuatu, gitu kan, sesuatu bukti yang dipermasalahkan dan itu utama, yaitu ijazah Pak Jokowi. Seandainya ternyata ijazah Pak Jokowi benar palsu, tidak ada fitnah, itu tidak ada pencemaran. Nah, jadi yang ditunggu kok pihak Anda adalah itu ya, alat buktinya ijazahnya. Ya, itu dari dasar. Sekarang kan Bung Roy Suryo CS sekarang masih diperiksa. Kita tunggu apa hasil pemeriksaan yang sudah 8 jam lebih ini. Terima kasih Pak Rizal Fadilah, terima kasih juga Ade Darmawan sudah hadir.